Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih Tuhan yang begitu berlimpah bagi setiap kami. Kau berikan kami hari yang baru, kekuatan yang baru, dan sungguh Tuhan, anugerah-Mu berlimpah buat kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Mari Tuhan, kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 63 ayat yang kedua. Dikatakan, Daud berseru kepada Allah, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Saudara, tema kita hari ini ialah jiwa yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 63 ini, Daud mengekspresikan dirinya seperti tanah yang kering dan tandus. Kita tahu padang gurun adalah tempat yang tandus, tiada berair. Orang yang hidup di padang gurun, mereka sangat mendambakan dan merindukan air untuk melegakan tenggorokannya. Saudara, seperti padang gurun yang tandus itulah Daud melukiskan akan kerinduannya yang begitu mendalam kepada Allah. Daud mengatakan, "Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu." Daud tidak mengatakan jiwaku haus akan air, melainkan jiwanya haus akan Tuhan. Ia tidak mengatakan jiwanya haus akan darah musuhnya, tetapi haus akan Tuhan. Daud juga tidak mengatakan haus akan mahkota, haus akan harta, akan kekuasaan, tapi dia haus akan Allah. Saudara, kalimat ini ada suatu ekspresi yang begitu mendalam dari seorang bernama Daud yang menggambarkan kondisinya yang waktu itu sedang terpisah daripada Allah. Kerinduannya untuk mencari Allah dengan segenap hatinya. Kenapa? Karena waktu itu ia telah terusir dari Yerusalem, di mana Tuhan hadir di tempat kudus, dan ia biasa secara teratur menyembah dan memuji Tuhan di baitnya. Sekarang ia menyadari ia jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah, di mana Allah hadir. Ia tidak bisa lagi beribadah dan menyembah kepada Allah. Ia tak lagi bisa mengalami persekutuan yang intim dengan Allah. Saudara, perlu diingat bahwa penyembahan dan ibadah kepada Allah waktu itu terfokus di bait Allah di Yerusalem. Karena itu Daud berkata, "Jiwaku haus kepada Allah, tubuhku rindu kepada Allah." Artinya, ketika ia jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah, dia mendambakan, dia merindukan untuk bersekutu dengan Allah. Jiwanya haus akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, rasa haus ini muncul di dalam kehidupannya. Oleh karena apa? Karena Allah begitu berarti di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa lepas daripada Tuhan. Allah yang menjadi dambaan hidupnya, Allah yang menjadi fokus hidupnya, dan Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Daud mengalami kehausan akan Allah, yang memiliki kerinduan yang mendalam kepada Allah, karena yang menjadikan Allah sebagai milik kebanggaannya, dan menemukan kepuasan di dalamnya. Daud puas dengan Allah. Itu sebabnya Daud berbicara tentang masa lalu hidupnya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di dalam ayat 3 dikatakan, "Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Daud mengingat kembali kekuatan kemuliaan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya. Ia mengingat bagaimana Tuhan menolong dia menjadi Raja Israel yang berhasil di dalam kehidupannya. Karena itu ayat 4 dikatakan, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau." Saudara, frasa "sebab kasih setiamu lebih
baik daripada hidup, mengandung pengertian bahwa kasih setia Allah ada sumber kehidupannya. Ia menyadari hanya kasih setia Allah sajalah yang memampukan hidupnya hingga saat ini bisa ada, karena itu bukan karena kekuatan atau uang yang dimilikinya. Sehingga di ayat 6 Daud memberikan penekanan sekali lagi, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Daud kerinduannya, hatinya ingin selalu dekat dengan Tuhan. Oleh karena apa? Dia menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Dia menemukan bahwa Tuhan sumber kehidupannya. Dia menemukan Tuhan sebagai sumber damai sejahteranya. Sehingga ia selalu rindu, dia haus untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita di tengah dunia ini, kita selalu punya kerinduan yang dekat dengan Tuhan? Kita punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan? Ataukah kerinduan kita hanya kesenangan, kenikmatan duniawi yang ada? Mari saudari kita belajar seperti Daud yang selalu rindu untuk bersekutu dan mencari Tuhan, yang selalu rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu rindu untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Karena bagi kita, Tuhan harus menjadi sesuatu yang paling penting, yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Saudara, mari jadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita, sebagai tujuan hidup kita. Dan biar Tuhan boleh menguasai hidup kita, supaya kita boleh menemukan kepuasan dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita belajar untuk selalu rindu dekat dengan Tuhan. Dan kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, di tengah kebisingan yang ada di sekitar kami, di tengah kesibukan, rutinitas yang ada, kadangkala Tuhan, fokus kami teralihkan daripada Engkau. Ampuni kami. Tapi firman-Mu Tuhan mengingatkan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami harus selalu rindu Tuhan akan Engkau. Seperti Daud yang mendambakan Engkau. Seperti Daud Tuhan yang merasa puas punya Allah seperti Engkau. Seperti Daud Tuhan yang selalu Tuhan mau dekat dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Biar kami pun mengalami hal yang sama. Supaya hidup kami boleh nikmati di dalam Tuhan. Dan kami boleh menemukan kepuasan hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini. Sertai kami, tolong kami. Sebab kami begitu lemah. Berkati kami yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami sedang isolasi karena sakit, karena COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan keadaan kami. Berikan stamina yang baik buat kami. Kami sedang sakit ya Tuhan, akan kaki kami karena kami jatuh ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, Engkau juga jamah dan pulihkan keadaan kami. Kami Tuhan yang mendambakan Tuhan keturunan Tuhan di dalam keluarga kami. Kiranya Engkau boleh menolong kami Tuhan. Engkau boleh memberkati rahim daripada istri kami Tuhan. Engkau Tuhan kami boleh menghadirkan seorang anak di dalam keluarga kami. Tuhan tolong, kepadamu kami berharap. Tuhan, kami bergumul dengan sakit glukoma kami Tuhan. Engkau juga boleh melawat kami Tuhan, memberikan kestabilan bagi gula darah kami. Tuhan Yesus tolonglah, kami mohon kepada Engkau. Kami Tuhan yang sedang mengalami sakit anemia ya Tuhan, Engkau juga tolong kami Tuhan. Engkau yang boleh memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus tolong kami. Kami sedang sakit Tuhan. Kami mungkin sedang depresi Tuhan, mengalami suatu tekanan hidup yang berat Tuhan, oleh karena masalah di dalam keluarga dan usaha kami. Tuhan juga tolong kami, buka jalan buat kami, beri ketenangan, berikan damai sejahtera-Mu dan jalan keluar bagi kami. Pulihkan keadaan kami. Tuhan tolonglah.
Kepadamu Tuhan kami berseru dan meminta pertolongan. Bapa, ini doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.